Jibril mengatakan, saya bantu. Kata Nabi Ibrahim, tidak usah. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Nah, jadi kalau Anda telah ucapkan hasbiyallah, kegembiraan belum juga datang menggantikan kesedihan Anda, mungkin proses sebelum hasbiyallah belum berlanjut, belum baik. Apa itu? Lepaskan harapan Anda dari selain Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsira tayyiba mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kajian kita malam hari ini sebuah judul yang mungkin telah dimaklumatkan kepada seluruh jamaah, yaitu tafsir ayat-ayat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kajian atau judul ini memiliki dua sifat. Sifat yang pertama, kajian ini berhubungan dengan akidah. Sifat yang kedua, kajian ini berhubungan dengan tazkiyatun nafs. Jadi kajian ini berhubungan dengan akidah atau tauhid, dan yang kedua berhubungan dengan tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs artinya pembersihan jiwa memiliki dua rukun. 50% kebersihan jiwa ada pada takhliyah. Dan 50% lagi tazkiyatun nafs ada di dalam tahliyah. Jadi inilah dua bagian tazkiyatun nafs. Takhliyah kemudian tahliyah. Apa yang dimaksud dengan takhliyah? Takhliyah artinya mengosongkan. Apa yang dimaksud dengan tahliyah? Tahliyah artinya berhias. Artinya dalam diri kita ada kotoran dan itu mesti dibersihkan. Mesti dikosongkan. Membersihkan dan mengosongkan segala kotoran-kotoran dinamakan takhliyah. Tentu setelah kotoran-kotoran tersebut dikosongkan dari hati, dibersihkan dari hati, kita membutuhkan yang kedua, yaitu tahliyah, yang artinya menghias. Jadi kalau Anda sudah mandi, itu tahliyah, lalu Anda memakai baju, itu namanya tahliyah. Baik, contohnya dalam agama, dalam diri kita ada satu kotoran yang bernama syirik. Maka proses membersihkan syirik itu dinamakan dengan takhliyah. Tapi tazkiyatun nafs tidak cukup hanya dengan membersihkan kotoran syirik dengan takhliyah tersebut. Anda harus menghias diri dengan lawan dari syirik, yaitu tauhid.
Membersihkan syirik dinamakan takhliyah, dan mengisi tauhid dinamakan dengan tahliyah. Inilah dua bagian tazkiyatun nafs. Takhliyah, bersihkan segala kotoran. Tahliyah, barulah diisi dengan kebaikan-kebaikan. Nanti akan Anda lihat beberapa pertolongan-pertolongan Allah bersifat takhliyah, dan beberapa pertolongan-pertolongan Allah bersifat tahliyah. Beberapa pertolongan-pertolongan Allah nanti bersifat takhliyah, dan beberapa pertolongan-pertolongan lagi bersifat tahliyah. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala pada ayat ke-47 dalam surat Ar-Rum, Allah berfirman, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Dan adalah sebuah kewajiban atas kami menolong orang-orang yang beriman. Imam Ibn Katsir rahimahullah saat menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan betapa besar kasih sayang Allah ketika Allah mewajibkan dirinya menolong orang-orang yang beriman. Jadi menolong orang-orang yang beriman bukan sesuatu yang anggaplah seperti sunnah bagi Allah, tidak. Tetapi Allah mewajibkan dirinya menolong orang-orang yang beriman. Nah, jemaah sekalian yang saya hormati, ketika Allah menegaskan bahwa kewajibannya adalah menolong orang-orang yang beriman, hal ini agar tidak satupun orang-orang beriman yang pesimis dengan pertolongan Allah. Jadi kalau misalnya Allah mengatakan, aku akan menolong kalian, itu berbeda dengan bagian akhir dari surat Ar-Rum ini, kewajiban aku adalah menolong kalian. Nah, jadi tidak lagi seharusnya ada orang yang beriman yang melihat pertolongan Allah dengan pesimisme dan putus asa, karena Allah menyatakan pertolongan untuk kalian adalah kewajibanku, wahai orang-orang yang beriman. Jemaah sekalian yang saya hormati, perlu kita pahami bahwa pertolongan Allah itu tidak sesempit yang kita bayangkan. Misalkan saya punya hutang sebanyak 1 juta, pertolongan Allah, saya dapat uang dan hutang 1 juta saya lunas. Berarti Anda hanya melihat pertolongan Allah itu satu. Anda melihat pertolongan Allah itu sangat sempit. Jemaah sekalian, apabila kita lihat pertolongan-pertolongan Allah kepada para nabi, kepada para rasul, jauh sebelum pertolongan yang sesungguhnya datang, Allah kirimkan satu muqaddimah yang bernama sakinah. Perang Badar, Allah turunkan pertolongan. Ribuan malaikat diturunkan oleh Allah sebagai pertolongan bagi orang-orang yang beriman. Tapi sebelum pertolongan yang sesungguhnya datang, terlebih dahulu Allah memberikan sakinah. Maka pada malam hari Perang Badar, Allah Azza wa Jalla memberikan rasa ngantuk yang berat kepada para sahabat, sehingga tidak ada yang bisa menahan ngantuk. Semuanya tertidur, lelap sekali. Dan Allah berfirman, idh yughashshikumun nu'asa amanatan minhu. Ketika Allah kirimkan kalian ngantuk yang berat yang tak bisa kalian lawan, amanatan minhu, sebagai rasa aman dalam hati kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini catatan penting. Sebelum Allah kirimkan pertolongan yang sesungguhnya, terlebih dahulu Allah mengirimkan sakinah. Tadi kita lihat dalam perang Badar. Dalam perang Uhud, sahabat-sahabat setelah berhadapan dengan orang-orang kafir, mereka berada di atas kuda. Bagi yang naik kuda, mereka pun mengalami ngantuk yang sangat besar, ngantuk yang luar biasa. Padahal di depan mereka ada musuh.
Di tangan mereka pedang sudah terhunus. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan, kami tertidur sampai kepala penunggang kuda membentur kepala kudanya, dan yang tidak naik kuda tidak sadar kalau pedang yang dia pegang, pedang yang dia hunus tiba-tiba jatuh karena ngantuk. Apa ini jamaah sekalian? Sebelum pertolongan yang sesungguhnya datang, terlebih dahulu Allah kirimkan sakinah. Anda lihat dalam surat Al-Fatah, Inna fatahna laka fatham mubina. Ini bercerita tentang penaklukan kota Mekah. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqimah. Selanjutnya Allah berfirman, wa yansurakallahu nasran aziza. Dan Allah menolongmu dengan pertolongan yang sangat kuat. Allah menolong Rasulullah dalam perang Badar, tapi Allah tidak menyebutnya nasran aziza, pertolongan yang kuat. Allah menolong Rasulullah dalam banyak pertempuran, tapi satu pun tidak ada yang disebut dengan nasran aziza. Tapi ketika penaklukan kota Mekah terjadi, Allah menyebutnya nasran aziza, pertolongan yang sangat kuat. Kenapa? Karena dua hal. Pertama, penaklukan kota Mekah tidak setetes darah pun menetes. Dan rupanya tewasnya banyak musuh-musuh itu bukan tujuan. Dan tewasnya musuh-musuh ini bukan satu kemenangan yang terlalu utama. Itu bukan tujuan. Nomor dua, Allah katakan penaklukan kota Mekah adalah nasran aziza karena yang masuk Islam pada hari itu ribuan orang. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kalian melihat orang memasuki agama dengan berbondong-bondong. Ribuan orang masuk Islam berbondong-bondong. Masuk Islamnya orang inilah nasran aziza yang sesungguhnya. Jadi kalau nasran aziza, pertolongan yang dahsyat adalah tewasnya musuh-musuh, mestinya kemenangan perang Badar Allah sebutkan nasran aziza. Jumlah kaum muslimin sedikit dan jumlah orang kafir sangat banyak, namun kemenangan ada di tangan kaum muslimin. Tapi Allah tidak menyebutnya nasran aziza. Ya, baik jamaah sekalian. Ayat keempat, wa yansurakallahu nasran aziza huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan sakinah ke dalam hati orang-orang yang beriman. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Agar hati mereka bertambah dengan sakinah tersebut. Bersamaan dengan iman yang telah ada dalam hati mereka. Jadi Allah katakan dalam hati kalian ada iman. Tetapi turunnya sakinah membuat iman yang ada menjadi semakin kuat. Allahu Akbar. Jadi betapa kita membutuhkan sakinah itu, karena apabila Allah turunkan sakinah, keimanan yang ada akan semakin kuat. Jamaah sekalian, sebelum pertolongan Allah yang sesungguhnya datang, pertolongan yang melepaskan Anda dari kesulitan datang, terlebih dahulu Allah mengirimkan sakinah. Ini sunnatullah, ini undang-undang Allah dalam pertolongannya. Lantas apa yang dimaksud dengan sakinah tersebut? Yang dimaksud dengan sakinah adalah, insya Allah nanti akan ada pembahasan lebih dalam Madarijus Salikin. Yang dimaksud dengan sakinah adalah rasa tenang justru di dalam ujian. Kalau Anda tenang dan uang Anda banyak, Anda dan keluarga Anda sehat-sehat saja, tenang Anda dalam kondisi tidak ada ujian tidak dinamakan sakinah. Itu dinamakan ketenangan biasa, bukan sakinah. Nah, adapun sakinah jamaah sekalian, rasa tenang hati justru dalam situasi ujian. Anda dalam situasi sakit, Anda dalam situasi ketakutan, Anda dalam situasi terlilit hutang piutang, Anda dalam situasi ujian, tapi ternyata dalam hati ada ketenangan.
Ini yang dinamakan dengan sakinah. Nah, sakinah ini muncul pertama sakinatun biwa'dihi. Rasa tenang karena ada janji Allah. Jadi ketenangan dalam hati orang yang beriman tersebut bukan ketenangan angan-angan, tapi ketenangan yang tegak di atas 3 hal. Pertama, biwa'dihi. Ketenangan karena yakin dengan janji Allah. Yang kedua, sakinatun bi'ilmihi. Ketenangan karena Allah mengetahui segalanya. Saya sakit, Allah udah tahu. Saya terlilit hutang, Allah tahu. Saya difitnah orang lain, Allah pun tahu. Jadi, kalau Allah sudah tahu keadaan Anda, itu sudah cukup hiburan terbesar. Itu sudah cukup ketenangan terbesar. Sakinah yang ketiga adalah sakinatun bihukmihi. Tenang hati disebabkan karena ini adalah keputusan Allah. Anda diuji dengan hutang piutang, iya, itu keputusan Allah. Akhirnya Anda tenang. Anda diuji dengan fitnah orang lain, iya, itu keputusan Allah. Anda sadar ujian-ujian, betapapun rasa-rasanya berat, tapi begitu Anda lihat bahwa ujian ini adalah kiriman Allah, bahwa ujian-ujian ini adalah keputusan Allah, itu menghasilkan ketenangan. Baiklah jamaah sekalian yang saya hormati. Jadi muqaddimah dari pertolongan Allah adalah sakinah. Baru kemudian pertolongan Allah Azza wa Jalla. Baik. Bagian pertama dari judul ini tadi kita katakan adalah bagian akidah dan tauhid. Di mana aspek tauhid dalam judul kita? Jawabannya karena kita wajib berkeyakinan pertolongan kita ada dalam keesaan Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan untuk Anda tidak ada di tangan fulan, tidak ada di tangan fulan, tidak ada di tangan fulan, tapi di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda masih melihat pertolongan Anda ada di tangan-tangan manusia, tauhid Anda cedera. Tauhid Anda rusak. Jadi aspek tauhid dan aspek akidah dalam kajian kita adalah satu keyakinan bahwa pertolongan dalam segala bentuknya hanya dari Allah, bukan dari selain Allah. Dalam kajian pagi sering kita sampaikan kisah Nabi Ibrahim ketika akan dibuang ke dalam api, Jibril alaihi salam datang. Berlangsunglah komunikasi sewaktu Ibrahim masih berada di udara. Jibril mengatakan, "Wahai Ibrahim, butuh bantuan saya?" Kata Ibrahim, "Tidak. Hasbi Allah wa ni'mal wakil." Bagaimana kalau kamu mati? Kata Nabi Ibrahim alaihi salam, "Ayyuhuma ahabbu ila Allah uhib." Apa yang Allah suka terhadap saya, itulah yang saya suka. Kalau Allah suka saya mati, maka saya tidak menginginkan kehidupan. Kalau Allah suka saya mati, saya tidak menginginkan kehidupan. 100% saya ikut maunya Allah. Jatuhlah Nabi Ibrahim ke dalam kobaran api. Api ini kata Imam Ibnu Katsir berkobar sampai 30 hari, dalam riwayat 40 hari. Anda tahu, misalkan inilah tubuh Nabi Ibrahim dalam api, sekitaran tubuh Nabi Ibrahim ini rumput-rumputnya semuanya menghijau dan segar. Betul di sekitar lain itu tubuh rumput-rumput semuanya sudah hangus, sudah hitam. Tapi khusus tubuh rumput-rumput di sekitaran tubuh Nabi Ibrahim betul-betul hijau. Betul-betul segar. Allah berfirman, "Faqulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Saya kira kita sudah setiap saat dalam kesulitan mengucapkan hasbi Allah wa ni'mal wakil. Ucapannya Anda sudah tahu, penempatannya Anda sudah tahu, prakteknya ada yang satu keliru. Kelirunya fatal. Apa itu? Coba lihat kembali kepada Nabi Ibrahim. Orang yang pertama kali menyebutkan zikir ini untuk mendapatkan pertolongan Allah adalah Nabi Ibrahim alaihissalam.
Secara praktis, bagaimana beliau mengucapkan itu? Saat beliau telah melepaskan diri dari selain Allah. Kemudian beliau ucapkan hasbi Allah. Jibril mengatakan, saya bantu. Kata Nabi Ibrahim, tidak usah. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Nah, jadi kalau Anda telah ucapkan hasbi Allah, kegembiraan belum juga datang menggantikan kesedihan Anda, mungkin proses sebelum hasbi Allah belum berlanjut, belum baik. Apa itu? Lepaskan harapan Anda dari selain Allah. Ya, lepaskan ketergantungan Anda kepada selain Allah. Sebagaimana Nabi Ibrahim melepaskan diri dari tawaran Jibril, baru mengucapkan hasbi Allah. Inilah yang mesti Anda lakukan. Nah, jemaah sekalian, Nabi Ibrahim melepaskan diri dari Jibril. Disinilah nilai tauhid itu. Disinilah akidah itu. Makanya mohon maaf jemaah sekalian yang saya hormati, pembelajaran akidah di tengah-tengah yang udah ngaji sudah bagus, tapi ada kekeliruan. Bukan kekeliruan, ada kekurangan. Di hampir semua kajian-kajian yang saya dengar, saya ikuti, rata-rata tauhid itu diarahkan kepada tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah itu artinya tauhid ibadah. Saya mau tanya, berapa jumlah ibadah? Anggap jumlah ibadah Anda 100. Berarti tauhid uluhiyah itu hanya berhubungan dengan 100. Ingat jemaah sekalian, tauhid yang paling luas adalah tauhid di dalam asma wa sifat. Karena semua nama Allah di dalamnya ada tauhid. Misalnya Allah Ar-Razzaq, Maha memberi rezeki. Maka Anda nggak boleh lagi melihat rezeki pada selain Allah. Misalnya nama Allah An-Nasir, Maha menolong, maka Anda nggak boleh lagi berharap ada pertolongan pada selain Allah. Misalnya Anda lihat Allah Al-Qawi, Maha kuat, maka Anda nggak boleh lagi melihat ada kekuatan lebih dari kekuatan Allah Azza wa Jalla. Jadi pembelajaran tauhid yang hanya di ruangan uluhiyah, ini pembelajaran tauhid yang masih jauh dari cukup. Ini pelajaran tauhid yang sudah benar tapi masih sangat kurang. Ingat jemaah sekalian, uluhiyah itu perbuatan Anda untuk Allah. Berarti uluhiyah itu sedikit. Tapi rububiyah itu perbuatan Allah untuk Anda. Saya ulangi, uluhiyah perbuatan Anda untuk Allah. Anda bernazar untuk Allah, Anda menyembelih untuk Allah, Anda bersumpah dengan nama Allah, Anda sujud untuk Allah. Uluhiyah itu perbuatan Anda untuk Allah dinamakan uluhiyah. Jumlahnya sedikit. Maka tauhid uluhiyah itu sebetulnya sangat sempit. Tapi rububiyah adalah perbuatan Allah untuk Anda. Rezeki Anda perbuatan Allah untuk Anda. Allah Maha menolong, perbuatan Allah untuk Anda. Allah melindungi, perbuatan Allah untuk Anda. Semua perbuatan Allah untuk Anda dinamakan rububiyah. Pertanyaan saya, perbuatan Allah untuk Anda berapa jumlahnya? Tidak terhitung sama sekali. Makanya sekali lagi jamaah sekalian, ini untuk mengingatkan kita semua saja, tidak ada yang salah dengan proses pembelajaran tauhid yang telah berlangsung. Cuman kita perlu ingat, kalau tauhid yang selama ini masih di sekitaran tauhid uluhiyah. Dan tauhid uluhiyah itu sempit. Hanya 100, 200, mungkin 1000. Tetapi tauhid yang luas tiada bertepi sama sekali adalah tauhid asma wa sifat. Berapa nama Allah? Tiada terhitung. Berapa sifat Allah? Tiada terhitung. Di setiap nama Allah ada tauhid, di setiap sifat Allah ada tauhid. Maka tauhid asma wa sifat adalah tauhid yang luas, enggak bertepi sama sekali. Nah, pembicaraan kita tentang pertolongan Allah Azza wa Jalla ini berhubungan dengan asma wa sifat.
Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq, itu pertolongan Allah. Allah Subhanahu wa taala Asy-Syafi, Maha menyembuhkan. Allah Subhanahu wa taala An-Nasir, Maha membantu. Allah Subhanahu wa taala Wali, Maha menolong. Jadi jangan-jangan semua nama Allah kembali kepada pertolongan Allah. Allah Ar-Rahman, ya pertolongan Allah datang dari kasih sayang Allah. Allah Al-Malik, Maha berkuasa, pertolongan Allah datang dari kekuasaan Allah. Jadi jamaah sekalian, maka kajian akidah, kajian kita tentang pertolongan Allah yang pertama hubungannya dengan tauhid. Baiklah, lalu yang berikutnya, kajian kita ini berhubungan dengan tazkiyatun nafs. Mari kita lihat beberapa sebab-sebab pertolongan Allah dalam ayat-ayat Allah. Sebagiannya adalah takhliyah, sebagiannya lagi adalah tahliyah. Kita lihat yang pertama. Bagaimana pertolongan Allah datang? Jawabannya ketika seseorang setelah melepaskan dosa. Ketika seseorang telah melepaskan dosa, pertolongan Allah datang. Dan kalau satu persoalan menimpa satu rumah, enggak cukup satu orang melepaskan diri dari dosa untuk pertolongan itu datang. Contoh, ini dalam rumah tangga saya ada 5 orang. Dan rumah tangga ini benar-benar mengalami kondisi keuangan yang sangat buruk. Itulah ujian. Saya butuh pertolongan Allah dalam ujian ini. Apakah pertolongan itu datang karena seorang di antara kita berlima berbuat baik? Enggak. Ujian yang menimpa 5 orang tidak akan berakhir sebelum kelima orang tersebut berbuat kebaikan. Perhatikan jamaah sekalian. 3 orang terjebak dalam gua. Seperti dikisahkan Nabi SAW. 3 orang terjebak di dalam gua. Orang pertama berdoa, ya Allah geser batu ini agar kami keluar. Bergeserlah batu itu sedikit, tapi mereka nggak bisa keluar. Berdoa orang yang kedua, ya Allah geserlah batu ini. Tentu masing-masing menyebutkan amal saleh. Setelah doa orang yang kedua, batu ini bergeser dan mereka pun tidak bisa keluar karena sedikit bergeser. Berdoalah orang yang ketiga juga dengan menyebutkan amal saleh, baru batu ini bergeser dan mereka semua keluar. Coba lihat pelajaran, musibah itu terjadi untuk mereka bertiga. Dan mereka tidak bisa keluar hanya dengan doa satu orang. Hanya dengan amal satu orang. Tapi setelah mereka bertiga berdoa, mereka bertiga bertawassul dengan amal saleh, ketika itulah ujian tersebut berakhir. Nah ini catatan penting, kalau dalam rumah tangga ada Anda 5 kepala, dan rumah tangga ini sedang diuji oleh Allah dengan kesulitan ekonomi, ingat, pertolongan Allah tidak turun dalam kesulitan untuk 5 kepala ini sebelum kelima kepala ini sama-sama kembali kepada Allah. Kalau cuma ibunya yang bertakwa, kalau cuma ayahnya yang menambah ibadah, ujian ini nggak selesai. Bangunkan anak-anak ini tengah malam, anak-anak bangun kalian, bangun kalian. Pertolongan Allah tidak turun dalam ujian sebelum semua orang yang berada dalam ujian ini beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Baik jamaah sekalian yang saya hormati. Perhatikan ayat 63 dalam surat Hud. Allah berfirman tentang ucapan Nabi Saleh, "Faman yansuruni minallah in asaituhu." Siapa yang akan menolongku kalau memang aku masih bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla? Siapa yang akan menolongku dari Allah kalau aku masih maksiat kepadanya? Ayat 63 surat Hud menegaskan bahwa pertolongan Allah dengan maksiat tidak bertemu dalam diri seseorang. Pertolongan Allah dan maksiat tidak bersatu dalam diri seseorang. Hanya ada satu dari dua kemungkinan. Anda bersih dari maksiat, saat itulah pertolongan Allah akan datang.
atau Anda bermaksiat kepada Allah, ketika itu pertolongan Allah akan menjauh. Nah, maka jamaah sekalian yang saya hormati, hati-hati dengan maksiat. Sekecil apapun maksiat, menjauhkan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Ayat yang pertanyaannya jamaah sekalian, menjauhi maksiat adalah pintu pertolongan Allah. Pertanyaan, menjauhi maksiat ini takhliyah atau tahliyah? Takhliyah atau tahliyah? Jawabannya takhliyah. Jemaah sekalian, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sewaktu melepaskan pasukan yang luar biasa dipimpin Sa'ad bin Abi Waqqas untuk melawan Persia. Anda masih ingat kajian kita dalam bulan Ramadan? Romawi dan Persia berperang selama 700 tahun dengan 1000 kali pertempuran, tidak ada yang kalah. Datanglah Khalid bin Walid, dia hancurkan Romawi dalam 4 tahun. Dan datanglah Sa'ad bin Abi Waqqas, dia hancurkan Persia dalam waktu yang lebih cepat lagi. Nah, sewaktu Umar radhiyallahu anhu melepaskan pasukan yang akan berhadapan dengan superpower Persia dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, apa ucapan Umar radhiyallahu anhu? Beliau berkata, wahai Sa'ad, aku lebih takut pasukanmu maksiat ketimbang musuh-musuh kalian. Aku lebih takut kalian maksiat melebihi musuh-musuh kalian. Musuh-musuh kalian saya nggak terlalu takut, tapi maksiat kalian itu yang saya takut sekali. Ini diucapkan seorang yang ahli basirah, Umar radhiyallahu an, karena dia tahu bagaimana pertolongan Allah itu datang. Pertolongan Allah itu tidak datang dengan pintu yang telah ditutup oleh maksiat. Baik jamaah sekalian, inilah pertolongan Allah yang pertama, jauhi maksiat. Pertolongan Allah yang kedua, Anda lihat dalam ayat 1, 2, 3 dalam surat Ali Imran. Apa itu luzumut taqwa? Senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, jemaah sekalian, ini kita satu keluarga sedang berada dalam kesulitan. Baik. Kalau ayah, ibu, dan anak-anak berhasil menaikkan ibadah, salat malamnya bertambah walaupun 2 rakaat, salat duhanya bertambah walaupun 2 rakaat, ini kesulitan selesai. Ini kesulitan akan berakhir. Kesulitan ini hanya untuk menghalau Anda ke depan Allah lebih banyak. Maka begitu Anda telah kembali ke depan Allah, Anda telah persembahkan ibadah yang lebih banyak dalam ujian ini selesai. Ujian Anda bukan tujuan Allah. Tujuan Allah adalah agar Anda kembali ke depan Allah Azza wa Jalla. Agar Anda lebih banyak lagi dalam bertakwa. Ayat 1, 2, 3 surat Al-Imran menjelaskan hal ini. Allah berfirman, وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Allah benar-benar menolong kalian dalam perang Badar padahal kalian sangat lemah. Lemah karena jumlah kalian sedikit, lemah karena peralatan perang kalian pun sangat sederhana. Kemenangan kalian bukan kemampuan kalian, tapi pertolongan Allah. Allah berfirman, fattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Nah, jadi kalau di dalam maksiat pertolongan Allah tidak akan Anda temukan, maka di dalam sikap-sikap ketakwaan akan Anda dapatkan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah jemaah sekalian, begitu dalam keadaan ujian, begitu Anda dalam kesulitan, tambahkan salat malam, tambahkan sedekah, tambahkan doa kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Pertolongan Allah yang ketiga, jauhi sombong dan ujub. Kalau dalam ujian ini Anda masih ujub saja,
Kalau di dalam ujian ini Anda belum berhasil merendahkan diri, ujian Anda ini nggak akan berakhir. Karena pertolongan Allah itu datang seiring dengan kalian makin merendahkan diri. Demikian kata Allah SWT. Dalam surat Al-An'am Allah berfirman, "Falawla idz ja'ahum ba'suna tadarra'u." Kenapa? Ketika datang ujian kami, kalian tidak merendah. Yunus alaihi salam diuji oleh Allah, lalu dia merendah, "Ya Allah, akulah penjahat yang berbuat zalim dan Engkau Maha Suci dan Maha Esa." Dia merendah, ujian pun selesai. Nah, jadi oleh sebab itu, begitu ujian Allah datang, begitu malapetaka datang, nomor satu, rendahkan hati Anda. Segera Anda tawadu. Perhatikan firman Allah dalam surat At-Taubah ayat yang ke-25. Allah berfirman, "Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yauma Hunain." Dan Allah menolong kalian di banyak kejadian, termasuk dalam kejadian Hunain. "Idza a'jabatkum kathratukum," ketika kalian sangat bangga diri dengan jumlah yang banyak, "falam tughni ankum syai'a." Ternyata jumlah yang banyak itu tidak memberikan kekuatan apa-apa. Musuh kalian, penghuni Hunain, sangat sedikit. Jumlah kalian ribuan orang, sangat banyak. Kalian besar diri dengan jumlah yang banyak, terjadi pertempuran. Ternyata jumlah yang banyak itu tidak membuat sesuatu yang baik bagi kalian. Kalian kocar-kacir. Saat itu Allah Subhanahu wa taala menolong kalian karena kalian segera sadar dan merendahkan diri. Nah, maka ayat ini anak jamaah sekalian menunjukkan bahwa pertolongan Allah tidak akan datang kalau hati ini belum merendah. Yang keempat, di antara penyebab pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang, lepaskan diri Anda dari orang-orang zalim. Jangan sampai ada kekuatan Anda untuk orang zalim. Sepatah kata pun dari Anda jangan pernah menjadi kemudahan bagi orang zalim. Semisal saya pengacara dan keluarga saya betul-betul berantakan. Oh, itu ujian. Perhatikan, Anda punya kekuatan yang bernama hukum. Anda seorang pengacara. Kalau ternyata ada orang zalim yang terbantu dengan kekuatan Anda, dengan kepintaran Anda, perhati, pertolongan Allah tidak akan datang. Ya, sedikit pertolongan Anda untuk orang zalim, walaupun dengan sepatah kata, itu sudah cukup membatalkan pertolongan Allah SWT. Jadi cobalah melakukan evaluasi. Kalau misalnya ujian datang, Anda pun sudah berdoa, Anda pun rasa-rasanya sudah menjauhi dosa, Anda pun rasa-rasanya sudah bertakwa. Nah, sekarang coba lihat. Apakah ada kekuatan Anda menetes kepada orang-orang zalim? Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Hud ayat 113. "Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar." Dan janganlah kalian condong kepada orang zalim, nanti kalian masuk dalam neraka. Allahu Akbar. Jadi Allah bilang, jangan condong kepada orang zalim, nanti kalian masuk neraka. Jangankan membantu orang zalim, sekedar condong saja sudah cukup menjadi pintu neraka. Apalagi Anda melakukan pembelaan dengan profesi Anda sebagai pengacara, dengan jabatan Anda sebagai pejabat publik, sebagai aparat misalnya. Pastikan tidak ada kekuatan Anda untuk orang zalim. Jangankan Anda membantu, ayat 113 surat Hud mengatakan, sekedar kalian condong hati kepada orang zalim, itu sudah cukup membuka pintu neraka bagi kalian. Selanjutnya Allah berfirman, "Wa ma lakum min dunillahi min awliya'a tsumma la tunsarun." Dan kalian tidak akan ada pertolongan selain Allah, tsumma la tunsarun, dan kalian tidak akan ditolong oleh Allah. Jadi Allah tidak akan memberikan pertolongan
terhadap seseorang yang masih condong kepada kezaliman, apalagi membantu. Sekedar condong hati pun itu sudah membatalkan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Yang kelima, pertolongan Allah datang karena Anda menolong Allah. Ayat ke-7 dalam surat Muhammad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum." Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian menolong Allah, Allah pun akan menolong kalian. Syuhada, orang-orang mujahidin, mereka menolong agama ini dengan darah dan nyawa mereka. Ulama-ulama, mereka menolong agama ini dengan dakwah mereka, dengan ilmu mereka. Orang-orang kaya, mereka menolong agama ini dengan harta mereka. Apa yang bisa Anda lakukan untuk menolong agama ini? In tansurullah yansurkum. Kalau kalian ambil bagian menolong agama ini, Allah pun akan menolong kalian dalam kesulitan kalian. Maka perhatikan jamaah sekalian, orang yang mengambil posisi masa bodoh dengan agama, kesulitan-kesulitannya enggak akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Tapi bahwa Anda selalu hadir memberikan pertolongan untuk agama ini, maka esok lusa Anda dalam kesulitan, Allah pun selalu hadir dengan pertolongannya untuk Anda. Jemaah sekalian yang saya hormati, pertolongan Allah yang keenam, al-inabatu wat taslim. Bertaubat, kemudian pasrah kepada Allah. Makanya apabila datang ujian, banyak-banyak istighfar. Karena ternyata banyak istighfar, bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, ini akan mengakhiri ujian. Surat Az-Zumar ayat yang ke-54, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anibu ila rabbikum." Kembalilah kalian kepada Allah. Kemarin kalian bersama setan, kembalilah kepada Allah melalui taubat. Kemarin kalian bersama dengan orang-orang fasik, kembalilah kepada Allah melalui taubat. Wa anibu ila rabbikum. Kembalilah kalian kepada Allah. Wa aslimu lahu, dan pasrahlah kalian dengan segala perintah dan larangannya. Ini dua. Kembalilah kepada Allah dan pasrahlah dengan perintah dan larangannya. Min qabli ayyatiyakumul azabu thumma la tunsur. Sebelum kalian mengalami azab, lalu kemudian Allah tidak menolong kalian. Ya, tetapi kalau kalian kembali kepada Allah, lalu kalian pun mengambil sikap pasrah dengan aturan Allah, maka Allah akan menolong kalian. Jemaah sekalian, pertolongan Allah berikutnya yang ketujuh adalah at-tawakkul, yaitu bertawakal kepada Allah. Surat Al-Imran ayat 160 Allah berfirman, "Iyansurukumullah fala ghaliba lakum." Kalau Allah menolong kalian, tidak ada yang mengalahkan kalian. Allah tolong kalian, kemiskinan enggak akan mengalahkan kalian. Allah tolong kalian, penyakit enggak akan mengalahkan kalian. Allah tolong kalian, fitnah tidak akan mengalahkan kalian. Iyansurukumullah fala ghaliba lakum. Kalau Allah menolong kalian, tidak sesuatu apapun yang bisa mengalahkan kalian. Wa iyakhzumkum faman dzalladzi yansurukum min ba'di. Tapi kalau Allah mengabaikan kalian, siapa yang memberikan pertolongan selain Allah? Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hanya kepada Allah orang-orang yang beriman tawakal. Waktu sudah masuk, kita kumandangkan azan sebentar. Biasanya bisa azan nyambung sedikit atau langsung sholat? Ya? Langsung sholat atau nyambung dikit? Langsung sholat. Ya, satu poin lagi jemaah sekalian. Poin terakhir ini saya anggap poin yang sangat penting sekali, ayat 124 dalam surat Taha. Ayat ini benar-benar menakutkan. Allah berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Siapapun yang berpaling dari mengingat Allah, maksudnya orang-orang yang kurang berzikir, fa inna lahu ma'isyatan dhanka.
maka sesungguhnya baginya adalah kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit di kubur juga di dunia. Maka ayat ini menunjukkan jemaah sekalian, semua orang yang terlalu sedikit berzikir, hidupnya penuh dengan kesempitan-kesempitan. Makanya antum lihat, begitu terjadi kesulitan, yang pertama kali melepaskan kesulitan itu adalah zikir. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. La haula wa la quwwata illa billah. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahu rabbi la usyriku bihi syai'an. Kenapa zikir-zikir ini begitu banyak dalam kesulitan? Karena jemaah sekalian, ayat 124 dalam surat Thaha, penegasan dari Allah, bila mana seseorang tidak banyak berzikir, dia akan menemukan kesempitan-kesempitan dalam hidup. Mungkin kesempitan dalam hal keuangan, mungkin kesempitan dalam hal peluang bekerja, mungkin kesempitan dalam rumah tangga. Anda tidak akan lepas dari aneka kesempitan-kesempitan itu, penyebabnya karena Anda tidak banyak berzikir. Maka minimal, agar Anda dinamakan banyak berzikir, minimal istiqamah zikir pagi dan zikir petang. Cuma sekalian saya berani bersumpah, kalau zikir pagi dan zikir petang antum istiqamah dan khusyuk, ini dua. Istiqamah dan khusyuk, antum gak akan menemukan kesulitan dalam hidup. Kalaupun kesulitan itu datang, antum akan lapang dada, antum akan bersabar sehingga kesulitan itu gak seolah-olah gak ada. Maka zikir pagi petang jangan sampai diabaikan. Nah, dan cara yang terbaik zikir pagi dan petang Anda jangan bergeser dari tempat duduk. Ya, Anda sholat subuh di sini, tetaplah di tempat itu bacakan zikir sholat subuh. Tetaplah di tempat itu Anda membacakan zikir pagi. Kenapa? Nabi kita bersabda, sepanjang seseorang berada di atas tempat sholatnya dan tidak bergeser, sepanjang itu malaikat berdoa, Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah ampuni orang ini, ya Allah sayangi orang ini. Setengah jam Anda duduk di tempat sholat, setengah jam Anda dalam doa malaikat. Begitupun selesai Anda sholat asar, sedapat mungkin jangan bergeser dari tempat duduk. Ya, Nabi SAW bersabda bahwa malaikat akan berdoa kepada seorang madama fi musallahu alladhi shalla fi. Sepanjang ia berada di atas tempat sholatnya, malaikat berdoa, Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Jadi kalau misalnya selesai sholat, assalamualaikum, Anda pergi, Anda dapatkan keutamaan salat, Anda dapatkan keutamaan zikir. Tapi Anda nggak dapat doa malaikat lagi. Kecuali uzur misalnya, ada uzur, ada alasan, ambillah uzur tersebut, insya Allah diterima oleh Allah. Tapi dalam kondisi tidak ada uzur, bersungguh-sungguhlah membacakan zikir di atas tempat Anda sholat. Beberapa hari lalu saya dengarkan ceramah dari Syekh Abdul Salam Asy-Syuwair, salah satu ulama terkemuka di Saudi. Beliau mengatakan, selesai sholat asar ada dua ibadah yang paling agung. Selesai sholat asar. Apa itu? Ibadah agung yang pertama adalah zikir sore. Ibadah agung yang kedua adalah berlama-lama di atas tempat sholat. Ini dua ibadah teragung apabila seorang selesai sholat asar. Baik jemaah sekalian, demikian kajian kita hari ini. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat. Sekira ada waktu 4 menit jelang qomat, ada pertanyaan? Tidak ada? Ya. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat. Kita haturkan terima kasih kepada DKM yang memberikan ruang dan waktu untuk kajian ini diisi. Ini semata-mata agar kajian Jumat malam tidak sepenuhnya kosong saja. Kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.